pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, saya bernama Christina Junior Huta Barat, selaku moderator dalam penyampaian materi pada bab 3, yaitu peranan interpersonal prinsip kerjasama. Dengan nama anggota kelompok yang pertama yaitu Hidayatun Nur Ilmi dengan NIM A1B119061, yang kedua Christina Junior Huta Barat dengan NIM A1B119066, dan yang ketiga Julia Boru Ginting dengan NIM A1190079. Langsung saja saya akan menjelaskan materi bagian pertama, yaitu prinsip kerjasama atau PK dan prinsip sopan santun yaitu atau PS. Dalam bab ini akan menjelaskan retorik interpersonal secara lebih dalam daripada bab sebelumnya, di mana di dalam hal ini akan membahas secara khusus ialah cara menangani fenomena sopan santun, gaya lokusi, performatif, ilokusi tak langsung, dan makna verba tindak ujar. Kita membutuhkan prinsip kerjasama untuk lebih mudah menjelaskan hubungan antara makna dan daya. Penjelasan yang demikian sangat memadai, khususnya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam semantik, yang memakai pendekatan berdasarkan kebenaran atau truth. Namun harus diakui bahwa kedudukan prinsip kerjasama lemah sekali bila kasus-kasus perkecualian tidak dijelaskan dengan memuaskan. Untuk dapat memberikan penjelasan yang baik, kita membutuhkan prinsip sopan santun. Karena itu, prinsip sopan santun tidak boleh dianggap sebagai sebuah prinsip yang sekedar ditambahkan saja pada prinsip kerjasama. Tetapi, prinsip sopan santun merupakan komplemen yang perlu dan yang dapat menyelamatkan prinsip kerjasama dari suatu kesulitan yang serius. Saya ambil dua contoh berikut yang memperlihatkan bagaimana prinsip sopan santun dapat menyelamatkan PK. Yang pertama yaitu si A. We all miss Bill and Agatha, wanna we? B menjawab, well, we all miss Bill. Artinya itu, kita semua akan merindukan Bill dan Agatha, bukan? B menjawab, ya, kita semua akan merindukan Bill. Dalam pernyataan contoh yang pertama ini, dalam bagian satu ini, B dengan jelas melanggar maksim kuantitas ketika A menginginkan B mengiyakan pendapat A, dan B hanya mengiyakan sebagian saja dan tidak menghiraukan bagian terakhir pendapat A. Dari sini kita memperoleh implikator penutur berpendapat bahwa tidak semua akan merindukan Agatha. Tetapi mengapa? Atas dasar apa kita sampai pada implikator yang demikian? Jelas bukan atas dasar prinsip kerjasama, karena prinsip kerjasama B sebetulnya bisa menambahkan imbuhan tapi tidak akan merindukan Agatha. Dengan penambahan ini, B juga tidak akan melanggar maksim hubungan dan maksim kejelasan. Kesimpulan kita ialah B dapat bertindak lebih informatif dan taat pada prinsip kerjasama. Tetapi dengan kejujuran yang demikian, ia bertindak tidak sopan santun terhadap suatu pihak ketiga yaitu Agatha. Karena itu, untuk menaati prinsip sopan santun, B menahan sebagai informasi yang diinginkan A itu. Yang kedua yaitu P. Someone's eating the icing of the cake. Change up is wasn't me. Artinya itu, ada yang makan lapisan luar kue ini. Cim menjawab, bukan saya. Contoh kedua ini, Ubang artikan merupakan percakapan yang khas antara orang tua yaitu O dan anak yaitu A. Dalam contoh ini memberikan jawaban yang seakan-akan tidak gayut.
A bereaksi seolah-olah ia harus menyelamatkan dirinya dari sebuah perbuatan kejahatan. Padahal dalam kalimat O tidak ada kata-kata menuduh melakukan perbuatan tersebut. Dalam situasi seperti ini, jawaban berupa penyangkalan A sebetulnya dapat diramalkan. Dan ketidakgayutan jawaban tersebut atau pelanggaran maksim hubungan dapat saya jelaskan sebagai berikut. Andaikan O tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi ia mencuri karena O ingin bersikap sopan santun, O tidak mengucapkan suatu tuduhan langsung. Sebagai pengganti, ia membuat sebuah pernyataan yang kurang informatif tetapi benar, yaitu dengan maksud A menangkap maksud O, dan pernyataan O adalah ditafsirkan oleh A sebagai suatu tuduhan tidak langsung. Akibatnya ialah ketika A mendengar pernyataan itu, A memberi respons sebagai orang yang dituduh, yaitu A menyangka suatu perbuatan yang belum dituduhkan secara terbuka. Jadi tidak gayutnya jawaban A disebabkan oleh implikator di dalam tuturan O. Sebuah implikator tak langsung yang termotivasi oleh sopan santun, jadi sasaran respon A ialah implikator ini, bukanlah tuturan O yang sesungguhnya yang diucapkannya. Dari jawaban-jawaban contoh 1 dan 2, kemungkinan besar mempunyai nada turun naik. Intonasi seperti ini lebih terdapat pada implikator tak langsung. Namun yang lebih penting, kedua contoh itu menggambarkan bahwa pada tingkat prestasi yang lebih dalam yang melibatkan prinsip sopan santun, tuturan yang tampaknya sebagai pelanggaran terhadap prinsip kerjasama sebetulnya dengan bukan pelanggaran yang sungguh-sungguh, karena dilakukan demi sopan santun, melakukan dengan sopan santun. Dengan cara inilah dapat kita katakan bahwa prinsip sopan santun menyelamatkan prinsip kerjasama. Di samping adanya sopan santun yang absolut, manusia biasanya menggunakan kata sopan dalam arti yang relatif, yaitu relatif dengan suatu norma perilaku yang mereka anggap khas atau tipikal untuk membuat sebuah situasi tertentu. Norma itu mungkin norma yang suatu kebudayaan tertentu. Misalnya, banyak yang mengatakan kepada saya dengan penuh keyakinan bahwa orang Polandia atau orang Rusia dan sebagainya tidak mengerti sopan santun. Karena itu, sopan santun yang relatif bersifat variabel sekali pada banyak dimensi sesuai dengan standar atau seperangkat standar yang sedang menjadi rujukan masyarakat. Oleh sebab itu, cukup masuk akal bila pragmatik umum memperhatikan pada sopan santun absolut saja. Sekian dari presentasi bagian pertama, dan bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatun Nur Ilmi dengan NIM A1B119061. Ingin melanjutkan presentasi dari teman saya Kristina mengenai maksim kuantitas dan maksim kualitas. Maksim kuantitas dan maksim kualitas ini adalah sebuah pernyataan ringkas yang mengandung suatu ajakan atau kebenaran tentang banyaknya atau tingkat baik buruknya suatu ujaran yang disampaikan oleh sang penutur. Kedua maksim ini biasanya dibahas secara berbarengan karena saling berkaitan, yaitu contohnya jumlah informasi yang diberikan oleh sang penutur dibatasi oleh keinginan dari sang penutur itu sendiri untuk menghindari mengatakan sesuatu yang tidak benar. Sehingga Hamis mengusulkan kedua maksim ini untuk bergabung, maksim kuantitas dan maksim kualitas. Usahakan agar pernyataan Anda lah yang paling kuat, agar dapat Anda benarkan dengan evidensi secara jelas atau nyata. Jadi ketika sang penutur mengutarakan pernyataan, sebelumnya dia harus memikirkan pernyataan tersebut dapat dia pertanggungjawabkan atau tidak. Kemudian mengutip dari Ibid, O'Hare merumuskan maksim dalam bentuk yang lebih rinci, yaitu tanpa alasan-alasan yang sangat baik, jangan membuat suatu pernyataan yang lemah. Bila suatu pernyataan yang kuat dapat memberikan tambahan informasi yang ingin diketahui oleh sang petutur. Kuat yang dimaksud di sini adalah
mengacu pada jumlah informasi yang sedang dikomunikasikan. Maka didapatlah rumus dari interpretasi kata kuat, yaitu P mencakup Q, namun Q tidak mencakup P. Jadi P itu memiliki Q, namun Q tidak memiliki P. Maka didapatlah P lebih kuat daripada Q. Perhatikan yang pertama, yaitu kata bilangan tak tentu atau all semua. Dia tidak dapat dihitung, tapi dia memiliki semuanya. Jadi ini terjadi pada P mencakup Q. Kemudian sama atau beberapa, seperti Q tidak mencakup P, maka nilainya lebih kecil daripada yang all tadi. Seperti contohnya, Jill makan beberapa biskuit. Yang kedua, Jill makan semua biskuit. Nah, pernyataan ini tuh bukan kesimpulan yang berdasarkan logika, namun pernyataan yang didasarkan pada implikatur atau keterkaitan antara pernyataan satu dengan dua, sehingga didapatlah Jill makan beberapa biskuit, sebetulnya ia makan semua biskuit. Untuk memahami contoh tadi, kita andaikan all dan some ini adalah sepasang kata bilangan pada sebuah skala kekuatan operator, maka proposisi P ekuivalen atau senilai dengan proposisi Q atau setara. Namun jika P memiliki nilai all dan Q memiliki nilai some, maka proposisi P ini lebih kuat daripada proposisi Q, seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Namun harus diperhatikan bahwa proposisi yang lebih lemah mengimplikasikan bahwa N yakin proposisi yang lebih kuat tidak benar. Ini kita ambil contoh dari yang tadi, yang Jill makan semua biskuit. Jika N yakin bahwa proposisi yang lebih kuat tidak benar, yang lebih kuat itu kan yang all atau semua. Jadi si N ini menganggap bahwa all itulah tidak benar. Jadi dari contoh tadi, Jill tidak makan semua biskuit. Dari pernyataan barusan, kita ambil 3 hasil. Yang pertama, anggaplah si N ini sebagai sang petutur atau pendengar. Maka si N ini dengan jelas menyatakan bahwa Q itu lebih lemah daripada P, karena tadi Q itu tidak memiliki P. Kemudian si N ini juga menyatakan dengan tegas bahwa P ini lebih kuat daripada Q, karena P memiliki sifat yang all tadi, yaitu memiliki Q. Kemudian yang kedua, melihat dari maksimum kuantitas dan kualitasnya, maka bahwa bila tidak ada informasi yang berlawanan, si N ini menganggap pernyataan yang tadi itu, yang contoh 1 dan 2 tadi, yang contoh satunya yaitu Jill makan beberapa biskuit, dan yang keduanya Jill makan semua biskuit. Nah, si N itu beranggapan bahwa kedua pernyataan ini tuh tidak ada yang benar, atau si N itu tidak mengetahui bahwa kedua pernyataan ini tuh benar atau tidak, iya atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga, hal ini membawa kita kepada implikatur bahwa N itu yakin bahwa P tidak benar, namun N juga yakin bahwa Q tidak benar. Yang lemah itu belum tahu benar atau tidaknya, dan yang kuat itu juga belum tahu benar atau tidaknya gitu. Maka didapatlah dari kesimpulan tadi, dalam versi netralnya yaitu Jill makan beberapa biskuit, tetapi si N atau saya tidak tahu apakah dia makan semuanya. Ini merupakan pernyataan netral, karena si N ini tidak membela dia makan beberapa atau dia makan semuanya. Tetapi N atau saya tidak percaya bahwa P itu benar, tapi N juga tidak percaya bahwa P tidak benar. Jadi dia mengambil tengah-tengahnya atau netral. Bila dari contoh tadi kita sangkal, maka hasilnya menjadi yang pertama, Jill tidak makan 1 biskuit pun, dan Jill
tidak makan semua biskuit. Dari yang pertama tadi, Jill tidak makan satu biskuit pun, ini hasilnya menjadi tidak negatif Q. Maka dia lebih kuat daripada yang kedua, yaitu Jill tidak makan semua biskuit, atau menjadi tidak negatif P. Kita ketahui bahwa rumus umumnya P itu lebih kuat daripada Q karena P memiliki all atau semua, sedangkan Q hanya beberapa atau some. Tetapi pada berkebalikannya atau sangkalnya, rumusnya menjadi yang lebih kuat itu tidak negatif Q, atau dari yang beberapa tadi itu menjadi lebih kuat daripada yang tidak makan semua atau tidak negatif P. Jadi, dengan adanya maksim kuantitas dan maksim kualitas ini, sejumlah kesimpulan informal dapat dijelaskan. Kesimpulan informal ini adalah kesimpulan makna tersirat dari sebuah tuturan yang dituturkan oleh sang penutur yang dikomunikasikan kepada petutur. Hal ini tidak hanya menunjukkan bahwa PK atau prinsip kerjasama mempunyai kemampuan untuk menjelaskan, tetapi juga memperkuat tata bahasa dengan cara membantu memperhatikan analisis logika yang standar dapat digunakan dengan memuaskan untuk menganalisis bahasa alamiah. Jadi tidak hanya mempunyai kemampuan untuk menjelaskan sebuah tuturan saja, tetapi juga dia memperhatikan tata bahasanya, sudah baik atau belum, sudah benar atau masih ada yang salah. Kemudian juga memperhatikan makna tersiratnya secara rinci agar komunikasi dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman. Terakhir, yaitu maksim kualitas dan maksim kuantitas ini kan saling berkaitan, sehingga didapatlah yang pertama, penjelasan pragmatik mengenai sesuatu yang dalam istilah tata bahasa disebut problematik atau anomali. Jadi dia dapat menjelaskan makna tersirat dari sebuah tuturan yang dituturkan oleh penutur mengenai problematik atau permasalahan dalam kalimat yang disampaikan, atau sebuah anomali atau yang sebelumnya belum pernah didengar oleh sang petutur. Kemudian yang kedua, terwujudnya pembagian kerja antara semantik dan pragmatik. Kita ketahui di materi kelompok sebelumnya bahwa semantik itu bisa memahami sebuah tuturan secara langsung yang diucapkan oleh sang penutur, sedangkan pragmatik itu kita harus memaknai dulu sebuah kalimat, maka akan muncullah sebuah masalah dalam kalimat atau makna tersiratnya. Dan gitu. Kemudian yang terakhir, menghasilkan pecahan-pecahan masalah yang lebih memuaskan dari kedua disiplin ini, dari maksim kualitas dan maksim kuantitas ini, maka kita dapat menjelaskan permasalahan dari maka kita dapat menghasilkan pemecahan masalah dari sebuah kalimat, atau kita dapatkan makna tersiratnya yang sebetul-betulnya, yang benar. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Julia. Baiklah, pada bagian ketiga akan dilanjutkan kepada Julia Borginting. Kepada Julia, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai maksim hubungan dan maksim cara. Maksim hubungan mengatakan, usahakan agar informasi yang diberikan ada relevansinya, dan hal ini menghasilkan berbagai interpretasi. Menurut Smith dan Wilson, definisi informal relevansi ialah sebuah pernyataan P dikatakan kayut dengan sebuah pernyataan Q, bila P dan Q bersama dengan pengetahuan latar belakang menghasilkan informasi baru yang bukan diperoleh hanya dari P ataupun Q bersama dengan pengetahuan latar belakang. Arti dari gayut ialah saling berhubungan atau bersangkutan. Definisi di atas dapat kita lihat pada contoh. Contoh yang pertama ialah A bertanya,
"Di mana kotak coklatku?" dan B menjawab, "Di kamar kamu." Pada contoh kedua pada kalimat tidak langsung, A bertanya, "Di mana kotak coklatku?" dan B menjawab, "Anak-anak masuk ke dalam kamarmu tadi pagi." Pada contoh kedua, pernyataan dari B dapat membantu A menemukan jawabannya. Karena jawaban dari B mengandung implikasi, mungkin anak-anak yang memakan coklat tersebut atau setidaknya anak-anak mengetahui di mana letak coklat tersebut. Dari segi lainnya, dalam kerangka konsepsi relevansi yang lebih luas, yaitu relevansi tuturan dengan situasi ujarnya, arti relevansi ialah sebuah tuturan T gayut dengan sebuah situasi ujar bila interpretasi T dapat dianggap menyimpang pada tujuan-tujuan percakapan N atau T. Contohnya, A bertanya, "Di mana letak coklatku?" dan B menjawab, "Saya harus mengejar kereta api." Jawaban ini tidak dapat dianggap sebagai suatu jawaban yang menunjukkan kerjasama karena tidak membantu usaha A untuk menemukan coklatnya. Tetapi, pernyataan D dapat berhubungan bila jawaban tersebut diinterpretasikan sebagai suatu keterangan dari B mengapa ia tidak bisa menjawab dari pertanyaan A karena ia harus mengejar kereta api. Percakapan-percakapan yang dilakukan biasanya mempunyai tujuan-tujuan sosial, seperti misalnya menaati sopan santun ataupun memiliki tujuan-tujuan pribadi. Pada contoh yang pertama, di saat A bertanya, "Di mana kotak coklatku?" dan B menjawab, "Di kamar kamu." Tujuan pribadi A dalam percakapan tersebut untuk mengetahui coklatnya, dan dalam jawaban B, tujuan A mencari kotak coklatnya dapat diketahui dari pernyataan B yang memberi informasi. Sedangkan pada percakapan yang barusan, jika kita lihat sekilas, maka jawaban tersebut tidak saling berhubungan, tetapi apabila diinterpretasikan, maka kita akan mengetahui alasan dari B tidak mengetahui letak kotak coklat A karena ia harus pergi mengejar kereta api. Selanjutnya, mengenai strategi sindiran dan ilokusi antisipasi. Sebelumnya, ilokusi adalah tindak tutur yang disertai dengan maksud tertentu antara penutur dan petutur. Ketergantungan ilokusi tak langsung pada maksim hubungan disebut Leach ialah strategi sindiran. Misalnya, permohonan-permohonan yang sopan biasanya berupa pertanyaan akan kesediaan atau kesanggupan T melakukan tindakan X. Pernyataan ini sebenarnya berfungsi sebagai sindiran kepada T bahwa T disuruh melakukan X. Contohnya, "Dapatkah Anda mengangkat telepon?" dan B menjawab, "Baik." Percakapan tersebut dianggap percakapan singkat untuk dialog yang lebih panjang. Misalnya, "Dapatkah Anda mengangkat telepon?" dan B menjawab, "Dapat." Lalu A berkata lagi, "Kalau begitu tolong angkat," dan B menjawab, "Baik." Jawaban ilokusi dari kata "dapatkah" merupakan informasi yang perlu dimiliki oleh A untuk mengetahui apakah petutur dapat melakukan kegiatan tersebut. Strategi sindiran memastikan bahwa ilokusi yang pertama pada contoh sudah mengandung makna tertentu yang tidak diucapkan karena memanfaatkan maksim hubungan. Karena pernyataan "dapatkah mengangkat telepon" hanyalah sebuah alasan agar B mengangkat teleponnya. Lalu, ilokusi antisipasi adalah ilokusi yang menyiapkan jalan untuk ilokusi kemudian. Contohnya, ilokusi kata "dapatkah Anda mengangkat telepon" sebetulnya menyiapkan jalan untuk ilokusi "angkat telepon". Angkat telepon tidak diucapkan. Dalam praktiknya, asumsi tidak akan selalu benar. Bisa saja jawabannya ya atau tidak, karena pertanyaan yang diawali oleh dapat tidak selalu berfungsi sebagai pertanyaan antisipasi saja, tetapi dapat berfungsi ganda seperti mencari informasi atau mengantisipasi sesuatu permohonan atau perintah. Misalnya, "Dapatkah Anda bernyanyi lebih keras?" Fungsi ganda daya ilokusi dari pernyataan "dapatkah Anda bernyanyi lebih keras" ialah ingin menyuruh si T menyanyi lebih keras, yaitu informatif.
N ingin T menyanyi lebih keras, yaitu perintah. Dengan kata lain, kata dapat berfungsi sebagai langkah awal ke suatu tujuan akhir atau fungsi antisipasi. Istilah antisipasi juga berlaku untuk ilokusi bersyarat seperti pada percakapan nomor 25-31 halaman 151. Tuturan dari pertanyaan A secara tidak langsung bertujuan mencari informasi, tetapi secara tidak langsung merupakan pertanyaan untuk suatu tujuan lain. Hal itu bisa dilihat pada halaman 152. Tidak jarang juga, petutur gagal mengerti relevansi dari pertanyaan penutur. Seperti pada percakapan nomor 35, tamu mengatakan, ada lalat di dalam sup saya. Dan pelayan mengatakan, jangan ribut Pak, nanti semua tamu minta. Nah, oleh karena itu, Leach merumuskan kembali agar definisi relevansi menjadi relatif, yaitu sebuah tuturan T gayut dengan sebuah situasi ujar bila T sedikit banyak dapat diinterpretasikan sebagai sumbangan kepada tujuan-tujuan percakapan N atau T. Lalu masuk ke maksim cara. Maksim cara merupakan usaha agar mudah dimengerti. Maksim ini mengatur apa yang dikatakan, tetapi bagaimana yang dikatakan itu seharusnya dikatakan. Maksim cara dan maksim hubungan menghendaki agar pesan ilokusi dikomunikasikan secara langsung, dan kedua maksim ini menentang unsur kekaburan yang terdapat dalam strategi sindiran. Lalu ketaklangsungan dan ketakinformatifan pada negasi. Kalimat-kalimat negatif sangat tidak seinformatif kalimat-kalimat positif. Jumlah populasi fakta-fakta negatif jauh lebih besar daripada jumlah populasi fakta-fakta positif. Misalnya, contoh yang pertama, Abraham Lincoln tidak ditembak oleh Ivan Mazeba. Dan contoh yang kedua, Abraham Lincoln ditembak oleh John Wilkes Booth. Contoh yang pertama sangat kurang informasinya dibandingkan contoh yang kedua, walaupun kedua pernyataan itu benar. Contoh yang pertama memang benar, karena yang menembak Abraham Lincoln ialah John Wilkes Booth. PK meramalkan bahwa kalimat-kalimat negatif digunakan dalam situasi yang membuat kalimat negatif untuk suatu tujuan tertentu seinformatif kalimat-kalimat positif. Ketainformatifan negatif dapat menjelaskan dari segi pragmatik mengapa proposisi negatif merupakan bantahan dari proposisi positif yang hadir dalam konteks yang sama. Contohnya, kucing kami bukan jantan. Kucing kami bukan jantan kurang informatif daripada kalimat yang berlawanan kucing kami jantan. Nah, kalimat negatif tetap dapat dianggap sebagai yang bermarkah, sehingga perlu diberi interpretasi khusus, yaitu bantahan pernyataan seseorang. Menurut Leach, maksim cara dapat menjelaskan waktu yang dibutuhkan untuk memproses kalimat negatif lebih lama daripada kalimat positif. Kalimat negatif juga bisa bermarkah daripada kalimat positif, dan kalimat negatif mengandung implikasi bantahan juga ada pengecualiannya. Misalnya pada kalimat yang mengungkapkan emosi atau sikap negatif. Contohnya yang pertama, saya tidak suka penet. Yang kedua, ia tidak setuju dengan perkawinan. Yang ketiga, kami tidak sepakat. Dalam situasi ini, kalimat negatif lebih disukai daripada pasangannya. Oleh karena itu, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa maksim cara tetap dianggap sebagai bagian dari PK yang berdiri sendiri, walaupun fungsi ini tumpang tindih dengan fungsi maksim hubungan dan kejelasan. Sekian dari saya, terima kasih. Dan respon yang baik dari teman-teman. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.